Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Pak, Ya. tapi kalau evaluasi dari Pak Kapolri sendiri untuk penyelesaian konflik internal di dalam institusi Polri sebaiknya seperti apa? Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya 2, tindak tegas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami baru saja melakukan rapat koordinasi tingkat menteri, tingkat kepala badan dan juga Panglima TNI dan Kapolri, membahas tentang persiapan menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, agar libur Nataru ini bisa berlangsung aman, nyaman, lancar, dan juga ibadah berjalan dengan aman dan lancar juga. Ada banyak hal yang harus kita antisipasi sampai level yang sangat-sangat detail, karena kita harus mengantisipasi. Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan, yang kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi sehingga hujan berlebih dan lain-lain, dan itu juga harus kita antisipasi. Oleh karena itu tadi kita membahas bagaimana agar arus mudik ini, arus mudik maupun arus balik bisa berjalan lancar, aman, tertib dan nyaman. Ini kita ulas satu persatu, mulai dari kesiapan infrastruktur, kemudian juga bagaimana transportasi umum, baik itu darat, laut maupun udara, dan seluruh infrastruktur pendukungnya. Jadi oleh karena itu tadi kita membahas selain Kementerian Perhubungan, juga lalu lintas Polri, keamanan juga Panglima TNI terlibat, juga BUMN, penerbangan, pelayaran angkasa pura, jalan darat dan lain-lain, itu juga kita siapkan. Kita juga tadi membahas juga ketersediaan dan kejangkauan untuk bahan pokok, ya, itu juga kita bahas secara detail. Bagaimana pada prinsipnya baik dari stok maupun kesediaan logistik itu bisa diamankan, bahkan juga pariwisata tadi kita bahas juga, dan lebih dari itu kita juga selalu siaga terhadap hal-hal yang mungkin harus kita respon secara cepat. Oleh karena itu BMKG, BNPB, SARS itu juga tadi kita bahas secara detail. Jadi pemerintah telah mempersiapkan diri sedini mungkin, bukan hanya saja di pusat tapi juga sampai ke daerah.
Oleh karena itu Pak Mendagri akan juga mengomandani agar pemerintah daerah di seluruh level juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BUMN. Contohnya adalah penyiapan rest area, menjaga agar peribadatan berlangsung dengan aman, tertib, terus kemudian di pariwisata, terus perayaan tahun baru juga harus dikelola sebaik-baiknya. Jadi kita tadi sudah bicara mengenai hal itu sangat detail, makanya kita rapat cukup lama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ini juga akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di level teknis di tingkat Kementerian Lembaga dan BUMN. Kemudian Pak Mendagri menindaklanjuti untuk tindak lanjutnya di daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Barangkali nanti ada Bapak Ibu Menteri, Panglima TNI, Kapolri yang bisa menambahkan juga Kepala Badan. Jadi memang selain masalah mobilisasi masyarakat, transportasi darat laut udara, juga masalah tempat hiburan, ya, terutama tempat wisata yang berisiko tinggi, ini juga akan menjadi atensi dan kita akan ingatkan daerah untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya juga tempat-tempat ibadah supaya dapat terjaga dengan baik, terutama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian biasanya ada pesta-pesta hiburan, baik yang bersifat kelompok maupun yang massal. Ini pun juga diidentifikasi oleh semua daerah, diatur sedemikian rupa, jangan sampai terjadi kasus desak-desakan seperti kasus di Seoul, di Taiwan beberapa tahun waktu 2022 Halloween. Kemudian juga bencana alam yang disampaikan, antisipasi juga menjadi bagian antisipasi adalah spill, ya, tumpahan permasalahan dari pilkada, pemungutan suara tanggal 27